Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Selamat datang di channel Pisna Masyito. Hai, apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan murah rezeki, panjang umur, kesehatan, keselamatan, serta kehidupan yang barokah. Dan para pejuang garis 2 semoga segera diberikan momongan ya. Amin Allahumma amin. Share kegiatanku pada video kali ini adalah videoku. Aku dibantuin sama adikku yang dari Batam ya teman-teman. Dia tuh liburan di sini, aslinya di sini tapi ikut merantau, ayah ibunya sekolah di Batam. Dan itu tadi sebelum berangkat ziarah Wali Songo, aku tuh dibantuin nyetrika gitu. Namanya Ayunda Aprilia. Ini dia mamanya. Mamanya itu bule aku ya teman-teman ya. Jadi mamanya itu adalah bibinya Pak Su. Dan ini di lokasi ziarah yang pertama, kita berziarah dulu ke makamnya Sunan Bonang. Di sini kita tuh rombongan satu bis itu di charter gitu, disewa sama buliknya Mamas itu tadi sama bibinya ya. Jadi semua yang ikut rombongan ini digratiskan oleh transportasinya. Terima kasih. Ini Pak Su lagi ngambil air minum sama Dedek Zanuba. Dan ini lokasinya luas ya teman-teman. Kalau di Sunan Bonang ini tempatnya bersih. Dan di semua sunan itu, di tempat semua sunan kebanyakan banyak kayu-kayunya gitu ya untuk bangunannya. Dan lanjut, ini aku udah di tempat belanjanya karena waktu kita masuk sama keluar dari Sunan Bonang itu, dari semua sunan pasti kita ada area untuk berbelanjanya, untuk beli oleh-oleh gitu ya teman-teman. Dan di tempat pertama ini di Sunan Bonang ini aku nggak beli oleh-oleh, aku cuma beli gelang aja sih, titipan dari tetangga. Lanjut ke tempat kedua, ini udah di parkiran, di tempat parkiran Sunan Derajat. Dan ini tuh sampai sini udah siang banget ya, panas sekali ya teman-teman ya. Ini aku yang record, ini adikku, adik iparku gandeng Dedek Zanuba. Waktu masuk, kita di pintu masuk makam Sunan Derajat tuh luas ya, seperti ini bangunannya. Untuk setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu aku juga sempat kesini sih, setahun yang lalu ya teman-teman. Itu untuk bangunan jalan kayu-kayunya ini tuh belum ada bangunan seperti ini, jadi masih batu-batuan untuk tiangnya aja. Ini udah masuk ke atas tapi belum sampai di makamnya ya teman-teman. Jadi kalau pintu masuknya itu jalannya tuh banyak, nggak cuma di sini aja. Dan ini makamnya Sunan Derajat ya teman-teman. Ada pagar-pagar putihnya. Dan ini udah pulang, udah keluar maksudnya. Ini di luar ada gazebo gitu, gazebo. Dan ini lanjut, ini udah ke tempat ke makam yang ketiga, yaitu di ayahnya Sunan Derajat ya. Dan ini juga tempatnya Masya Allah mewah ya untuk tempat ayah Sunan Derajat ini. Dia untuk sekeliling makamnya itu bangunan dari kayu ukir-ukiran gitu ya teman-teman. Dan ini atapnya juga semuanya dari kayu, dan pastinya kayu jati dong ya teman-teman. Kayu jati tuh lebih awet, lebih mahal karena dia harganya emang kualitasnya juga lebih bagus dari kayu-kayu yang lain. Dan ini untuk tempat ketiganya, ini sedang di stasiun untuk naik angkot menuju ke Sunan Gresik ya teman-teman ya. Ini dia makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Dan ini udah makam keempat ya teman-teman. Ini dia. Bagi teman-teman yang belum pernah datang ke sini, semoga kalian bisa ya ikut berziarah ke makamnya para wali songo. Amin amin amin. Dan nah, ini dia makamnya untuk Sunan Gresik. Dia tuh terbuka gitu ya, outdoor. Ini aku mau ngambil air minum dari Mbah Sunan.
Aku jalan sama Pak Su sama Dedek Zanuba, kalau kakak itu udah di depan. Dan ini sebelum kita keluar, kita tuh ngelewatin masjid gitu ya, masjidnya di Sunan Gresik. Lanjut, ini udah tempat kelima, kita menuju ke Sunan Ampel. Sunan Ampel ini begitu megah, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah. Ini baru pintu masuknya ya teman-teman. Dan ini dia di dalamnya penampakan makamnya seperti ini. Ini tuh udah malam, udah pukul berapa ya, pukul 8 atau setengah 9 gitu ya teman-teman ya. Masya Allah. Nah ini dia, atau jam 9 atau jam 10, aku lupa ya teman-teman. Dan itu ada nisan besar, itu dia makamnya Sunan Ampel ya teman-teman. Lanjut, ini kita udah keluar di lokasi dan kita ini udah nyampe di luar ya, di masjidnya. Kita mau belanja dulu. Nah ini dia setelah sholat isya jamak takhir, kita sholat jamak takhir isyanya di Masjid Sunan Ampel ya teman-teman. Dan ini aku beli jambu air yang hijau sama buah kesemek. Aku belinya nggak banyak sih, cuma 1 kiloan aja. Dan untuk oleh-oleh itu aku belinya nyempil-nyempil gitu ya teman-teman. Di lokasi ini aku beli sedikit, beli apa sedikit, di sana beli sedikit gitu ya. Lanjut, ini tuh udah di peristirahatan atau di rest area yang pertama, karena kita tuh lewat jalan tol mau menuju ke Jawa Tengah, Jawa Barat, mau menuju ke Cirebon, maaf. Rest areanya ada toiletnya tuh banyak ya teman-teman. Ini untuk wanitanya, toilet wanita. Dan ini ada untuk tempat wudhu pria, ini tempat wudhu wanitanya seperti ini. Kita tuh berhenti di apa ya, di mana ya teman-teman, kok aku lupa ya, di rest area jalan tol pokoknya. Nah ini dia, pokoknya udah nyampe di musolanya. Luas banget teman-teman, dan tempatnya tuh indah sekali. Jadi aku nggak mau ngelewatin momen untuk nge-record ya teman-teman. Di sini tuh aku sama adik iparku. Dan lanjut, ini udah di rest area yang kedua teman-teman. Jadi kita perjalanan jalan tol itu lama sekali, ada sekitar 7-8 jam. Jadi kita ini berhenti untuk di rest area yang kedua karena kita mau sholat subuh dulu ya teman-teman. Ini penampakan masjidnya, Masya Allah, luas sekali, di dalamnya juga bagus. Dan lanjut, kita melanjutkan perjalanan. Ini masih di jalan tol ya teman-teman. Masya Allah, aku baru sekali ini perjalanan jalan tol itu lama sekali. Dan kita alhamdulillah udah sampai di Sunan Gunung Jati atau di Cirebon ya teman-teman. Dan untuk makamnya seperti ini ya teman-teman. Untuk makamnya itu tadi ada di balik pintu yang tertutup tadi ya teman-teman. Ini hanya di area sekitaran waktu kita membaca tahlil. Nah itu dia, di balik pintu itu masih ada ruangan, masih ada area gitu ya, tapi masih tertutup. Dibukanya hanya waktu hari Jumat pagi aja teman-teman ya. Dan ini tempatnya masih sangat kuno sekali. Lanjut, ini ke tempat ziarah selanjutnya. Kita mampir ke Pekalongan. Ini di tempatnya Syekh Ahmad bin Abdullah Pekalongan. Ini dia, dan ini ponakan aku. Dia tuh nyangkanya tempat bermain atau gimana ya. Terus aku panggil, terus dia mau keluar. Di sekitarnya tuh ada makam, sepertinya pemakaman umum ya teman-teman, pemakaman umum, tapi kok boleh dipasang kijing ya, kalau di tempatku namanya kijing. Ini dia makamnya Habib Ahmad bin Abdullah. Dan di sini tuh sayang banget karena di Pekalongan ini kan belanjanya murah-murah, tapi sayang waktu itu hujan dan sore hari pula. Lanjut, ini udah sampai di Kudus. Dan kita belum bisa berziarah ke makam Sunan Kudus karena malam hari kita harus menyewa penginapan. Murah sekali, satu rombongan hanya 400.000. Dan yang bayar lagi-lagi
bibinya Pak Su ya teman-teman. Ini udah sampai di Menara Kudus. Masya Allah, ini adalah tempat kelahiranku. Disinilah aku dibesarkan, dilahirkan, dan aku menuntut ilmu di sini ya teman-teman. Tempatku, kota Wali, kota Kretek ya, disinilah. Kita nyampe di sini tuh masih pagi sekali, pukul setengah 6 atau pukul 6 gitu ya teman-teman. Dan ini kakak Faza berwudu, dan nanti insya Allah kalau kakak udah lulus sekolah SD, insya Allah kita juga mau melempar mau menyekolahkan kakak di Kudus juga, di pondok pesantren dan di sekolahan ya teman-teman. Ini dia area dalam Sunan Kudus yang tadi ada tirai putihnya, dan ini area luarnya. Masya Allah, dan di sini adalah beberapa makam dari para pejuang Islam ya teman-teman. Masya Allah, Wali Songo itu adalah semuanya pejuang Islam, Masya Allah. Dan ini tempatnya bagus banget ya teman-teman, meskipun di sini nggak lantai marmer bagian luarnya, tapi ini tuh bersih, suci. Dan ini kita mau foto-foto dulu di depan menara bagian dalam ya teman-teman. Dan ini aku mau menunjukkan area sekitar. Jangan salfok sama mata pandaku karena aku nggak capek pun emang punya mata panda ya teman-teman. Lanjut, aku mau beli oleh-oleh yaitu jenang Kudus. Tips memilih jenang ya teman-teman, kalian kalau mau beli jenang itu jangan yang keras, karena yang keras itu biasanya udah lama. Kalau yang empuk itu dia baru gitu ya teman-teman. Ini aku belinya cukup 1 kilo aja, karena udah ada beberapa oleh-oleh yang aku beli. Tetap stay tune di channelku ya teman-teman. Habis ini aku mau ke Sunan Muria, dan aku mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah mau klik channelku ini, yang baru menemukan channelku. Selamat datang di channelku. Namaku Isna Masyitoh, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ini adalah vlog keseharian aku. Dan ini udah sampai di pintu masuk Sunan Muria. Tadi di pintu masuk beli tiket ya teman-teman. Kalau bis harganya 180.000. Di Sunan Muria ini kita harus menaiki tangga beribu tangga atau beratus tangga. Maaf karena aku nggak menghitungnya. Sebelum sampai ke makam ada beberapa penjual. Dan ini udah sampai di tempat wudhunya. Mohon maaf aku nge-recordnya nggak bisa sampai di tempat makamnya. Aku nggak bisa nge-record makam Sunan Muria seperti apa karena ada larangan untuk merecord ya teman-teman. Ini hanya di luarnya saja. Setelah kita wudhu kita naik ke atas, dan ini area luar makam Sunan Muria ya teman-teman. Bentuknya lorong gitu, berliku-liku jalannya. Nah ini setelah melewati lorong yang tadi, ini ada tempat yang seperti ini. Setelah ini baru kita bisa masuk ke dalam makam Sunan Muria, tapi aku nggak nge-record. Ini udah nyampe di luarnya lagi, dan waktu pulangnya ini aku mau lihat-lihat dulu ya teman-teman, mau beli beberapa oleh-oleh gitu ya. Dan waktu di tempat Sunan Giri sama Sunan Demak atau Gunung Sunan Kalijaga itu nggak ke-record ya teman-teman, karena videoku tuh hilang, nggak tahu kenapa video tuh tiba-tiba hilang. Ini udah turun kembali ke jalan utama tadi. Dedek Zanuba tuh nggak pernah minta gendong ya teman-teman. Masya Allah, dari naik ke atas sampai turun ke bawah lagi dia tuh jalan sendiri. Masya Allah, jadilah anak solihah ya no, amin. Ini udah turun ke kita mau kembali ke parkiran. Ini dia Pak Su lagi ngopi sama Pak supir sama Pak kondektur. Dan ini aku mau beli pentol Muria dulu. Masya Allah rasanya aduhai nikmat sekali. Dan setelah ini kita mau sholat dulu jamaah takhir zuhur sama asar. Kita ke Lasem. Bagi kalian yang belum pernah ke Lasem, ini juga masih di Rembang. Udah di Rembang ya teman-teman, kita udah sedikit lagi udah nyampe rumah.
tapi kita mau istirahat dulu sebentar sholat, karena sholat jama zuhur asar jamak takhir nggak boleh dilakukan di rumah ya teman-teman, masih harus dilakukan di perjalanan. Dan ini masya Allah tempatnya, masya Allah, jendelanya itu ada ayat-ayat suci Al-Qur'annya 30 juz ya teman-teman, setiap satu jendela itu 1 juz, masya Allah. Dan ini tempat wudhunya tuh bagus banget, toiletnya itu banyak banget ya teman-teman, ada belasan atau puluhan mungkin ya. Dan ini tempat masjidnya untuk tempat kita sholat masih dalam masa perbaikan sih, belum full jadi semua, masya Allah. Ini pasti akan jadi tempat destinasi wisata religi yang indah banget, karena di sini ada makamnya Mbah Sambo. Terima kasih karena sudah mau menonton videoku. Semoga videoku bermanfaat ya teman-teman. Jangan bosan untuk menonton videoku terus. Dan di sini aku nggak ada maksud ria, sombong, pamer atau apapun ya teman-teman, karena aku mau share aja kegiatanku. Dan semoga kalian berkenan untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.